Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran tematik dengan bahasan Tahun Baru Hijriah. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita buka ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah Tahun Baru Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram, yang insya Allah 1 Muharram hari Selasa. Di dalam kalender yang berlaku di Indonesia ada 2 sebenarnya, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kita tidak bicara kalender Masehi, tapi bicara kalender Hijriah milik umat Islam. Kalender atau bulan-bulan yang ada di dalam agama kita sudah ditetapkan oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan, sama dengan Masehi 12 bulan. Penekanannya fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz 12 bulan. Dzalika dinul qayyim, enggak atasnya, yauma khalaqas samawati wal arda, ditetapkannya pada hari setelah Allah menciptakan langit dan bumi.
Awalnya langit dan bumi Allah ciptakan. Nah itu kemudian ditetapkan peredaran harinya, bulannya sudah ditetapkan ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan yang dihormati, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang diharamkan maknanya. Dari 12 bulan ada 4 bulan namanya Ashhurul Hurum. Bulan yang hurum maknanya dari haram, bisa dihormati, diagungkan dan seterusnya. Kita lihat tafsirnya. Summiyat huruman. Dinamakan 4 bulan ini bulan haram. Mana 4 bulan itu? Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram yang akan kita masuk ke besok, yang keempat terpisah Rajab. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempat terpisah yaitu Rajab. Kenapa dinamakan bulan haram? Li'annaha mu'zamatun wa muhtaramatun, karena bulan itu diagungkan sejak itu. Kemudian di zaman-zaman jahiliyah pun orang jahiliyah pada mengagungkan bulan itu. Ada apa lagi di sana ketika dinamakan bulan haram, bulan yang mulia? Tatadha'afu fiha ta'atu. Ketika taat pada bulan-bulan itu pahalanya dilipat gandakan. Zulqa'dah sudah lewat, Zulhijjah sudah lewat, sedikit lagi Muharram. Ketaatan kita itu pahalanya dilipat gandakan. Wallahu alam kayak apa lipat gandanya, banyak hadis-hadis atau pendapat ulama tentang pahalanya banyak. Kita sebenarnya kalau ibadah nggak usah ngurusin pahalanya, pahala urusan Allah. Yang penting kita lakukan karena mengingat itu perintah Rasul, ibadahnya yang kita perkuat, kita perbanyak, dan itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan pahala urusan Allah, tapi banyak sekali dilipat gandakan pahalanya. Memang banyak kalau kita mengetahui dan kita renungkan, pahala itu berbeda-beda, baik tempat maupun masanya. Tempat Masjidil Haram, kita sholat di sana 1 waktu sama dengan 100.000 waktu. Masjid Madinah ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 1.000 daripada sholat di masjid yang lain. Cuma kalau tahu ngurusin pahala terus, udah pergi haji, sholat sebulan di sana, 1 kali waktu 100.000, berapa waktu itu ya, udah jutaan. Akhirnya sampai di rumah malas, udah kebanyakan pahala. Jadi kita ibadah karena petunjuk Allah dan Rasulnya, urusan pahala urusan Allah. Gitu. Jadi pahalanya ketaatan kita dilipat gandakan. Kalau kita tahajud di bulan-bulan lain umpamanya pahalanya segitu, maka di bulan yang 4 ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik, perbuatan taat pada 4 bulan itu insya Allah di sini disebutkan dilipat gandakan. Dan disebut haram karena sejak dulu, sejak zaman jahiliyah itu mereka haram berperang. Jadi suku-suku di sana nggak ada perang kalau bulan 4 itu, takut karena larangannya sudah sejak awal. Jadi mereka yang jahiliyah pun
tidak mau berperang pada bulan yang 4 itu. Itu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, diharamkan perang, diagungkan dan dihormati karena dia orang yang taat, dilipat gandakan pahalanya dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Muharram, Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau bulan Jawanya kita Zulqa'dah itu bulan Apit, Zulhijjah bulan haji, Muharram bulan Suro. Ya. Ya. Itu apa namanya? Tahun Jawa ya, tahun Jawa. Dan kita yang hafal itu, ya. Nama aslinya kita kebanyakan nggak hafal, ya, nggak hafal. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu namanya. Ya. Cuma kita ya tanggalan Jawa itu ya, tahun Saka itu mengambil dari situ sebenarnya, dari apa yang terjadi pada itu. Muharram itu disebut di bulan Suro sebab ada hari yang mulia di bulan Muharram, namanya hari Asyura, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 itu setiap tanggal 10 Muharram itu Allah berikan mujizatnya kepada para nabi. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api pada 10 Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir bah itu 10 Muharram. Maka 10 Muharram dianggap hari yang mulia, tanggal 10-nya. Bahasa Arabnya 10 Asyura. Asalnya Asyratun 10, tapi kalau yang ke-10 itu Asyura. Di situ hari yang cukup apa yang disebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram, Suro. Safar sama bulan Safar ya. Rabiul Awal orang sebut bulan Mulud. Sebab Rabiul Awal ada tanggal 12. Suatu momentum yang bagus yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab lahir itu maulud atau maulid atau milad. Maka bulan Rabiul Awal orang sebut bulan Mulud ya. Rabiul Akhir harinya Rabiul Akhir mereka bulan Ba'da Mulud, sudah Mulud, atau kalau di Jakarta Sari Mulud ya, bis Mulud. Jumadil Ula sama, Jumadil Tsaniyah sama, Rajab sama, habis Rajab Sya'ban. Sya'ban itu bulan menjelang Ramadan, di mana orang-orang tua dulu mengirimkan bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa untuk para arwah leluhur. Arwah menjelang Ramadan. Maka orang sebut bulan Ruah. Bulan dari arwah, bulan Ruah. Karena mengirimkan bacaan-bacaan untuk ahli kubur yang telah mendahului kita. Kemudian yang berikutnya bulan Ramadan. Bulan ke-9 ya. Ramadan orang sebut bulan puasa. Karena memang 1 bulan penuh orang diwajibkan berpuasa. Syawal sama. Zulqa'dah, Apit, Zulhijjah, haji, karena orang melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, sehingga disebut bulan haji. Oke lah, itu bahasa bahasa dari tahun Jawa. Kemudian kalau dalam Islam itu yang aslinya, tapi kadang-kadang disebut yang ada yang istimewa di bulan itu, seperti Asyura, kita bilang bulan Suro. Padahal asalnya Asyura. Berat nyebut Asyura, lebih singkat aja Suro, ya, bulan Suro. Baik. Lalu penanggalan
atau kalender, yang Masehi itu peredaran matahari. Peredaran matahari dihitung, maka Januari 31, 30 itu terus mantap, ya, mantap. Tapi kalau Hijriah namanya tahun Komariah, lewat penetapannya peredaran bulan. Kalau Masehi peredaran matahari, kalau Komariah atau Hijriah itu melalui peredaran bulan. Dua-duanya dipakai oleh Islam, oleh agama. Untuk sholat, hitungnya waktunya mulai dihitung lewat peredaran matahari. Di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah menyatakan tentang kewajiban sholat itu lewat peredaran matahari. Peredaran matahari atau Masehi yang kita dapatkan di dalam kita itu ganti harinya jam 00, jam 12 malam. Tapi kalau peredaran bulan, hari dari Komariah, dari Hijriah, itu pada waktu maghrib. Maghrib mulai tanggal 1. Tapi kalau Masehi jam 00, pergantian hari. Sedangkan Komariah, bulan Hijriah itu pergantian hari adalah maghrib. Makanya ketika kita lebaran, ya, Syawal, Tahsus Syawal itu mulai maghrib tanggal 1, sehingga kita takbiran dan seterusnya. Nah, sholat lewat peredaran matahari. Surah Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat. Mulai kapan? Liduluki syamsi, mulai gelincirnya matahari. Zuhur, mulai gelincir matahari. Kalau belum gelincir, belum masuk waktu zuhur. Belum ke barat gitu. Kalau yang lurus istiwa namanya, belum masuk waktu istiwa, waktu pas lurus mataharinya itu belum zuhur. Tapi dia zuhur mulai ketika gelincir matahari. Ila ghasaqil laili, sampai gelap malam. Sampai gelap malam, sampai isya. Dari mulai gelincir sampai gelap malam. Itu ada asar, maghrib, isya. Nah, yang ketiga wa qur'anal fajri, dan tanda fajar, yaitu subuh. Laksanakan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh adalah disaksikan oleh para malaikat. Sholat lain itu pun disaksikan, tapi ini banyak sekali malaikat yang menyaksikan orang yang sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya di masjid seperti kita. Sholat subuh disaksikan. Nah, jadi sholat itu waktunya ditentukan oleh peredaran matahari. Tapi kalau zakat, haji itu ditentukan, Idul Fitri, Idul Adha itu ditentukan lewat peredaran bulan. Tanggal 1 bulan sabit dilihat ada atau tidak. Jadi tanggal 1 atau tidak. Itu. Jadi kalau untuk kenapa zakat? Zakat itu zakat baik fitrah maupun zakat mal. Zakat mal itu sebenarnya berkaitan dengan haul. Setahun. Umpama kita mulai usaha tanggal 1 Muharram. Usaha. Terus berkembang, maju. Nah, zakat apanya? Zakat malnya nanti pas 1 Muharram. Zakat 1 Muharram.
Ini banyak orang pengusaha ya ngikut seperti zakat fitrah bulan Syawal, bulan Ramadan. Nggak begitu. Kalau zakat mal, harta itu putarannya setahun. Kalau dari Muharram ke Ramadan masih jauh, nanti bagaimana itu? Kewajibannya setahun, haul namanya. Udah kena nisab, sudah wajib batas minimal yang harus dizakati, dan sudah 1 tahun. Kalau dia zakatkan, dia keluarkan pada bulan Ramadan, berarti 6 bulan atau 5 bulan dia baru keluarkan, salah itu. Jadi kalau kita usaha lewat bulan Hijriyah, catat tanggal berapa kita mulai usaha, pas 1 tahun keluarkan zakatnya kalau memang memungkinkan nisabnya sudah pas untuk paling tidak mengeluarkan zakat harta benda. Untuk haji ya juga dengan peredaran bulan. Puasa juga dengan peredaran bulan. Cuma sholat yang lewat peredaran matahari. Jadi dua-duanya oleh Allah digunakan untuk ibadah. Ya. Nah, yang untuk puasa kita sudah tahu, selalu kita baca faman syahida minkumus syahra falyasumhu, Al-Baqarah ya. Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan, awal bulan hilal, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Nah, ini memanain banyak perbedaan ya. Perbedaan awal Ramadan atau Syawal dari kalimat ini. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian menyaksikan. Jadi bedanya dari menyaksikan. Ada 2 pendapat, sedikit saya simpulkan. Pendapat yang pertama, menyaksikan itu melihat dengan mata kepala. Makanya harus dilihat. Karena ada hadis Nabi, sumu li ru'yatikum. Puasalah kamu karena melihat dengan mata kepala tentang bulan pertama, tanggal pertama. Sehingga sesuai dengan ukuran palak, nanti puasa pas kalau melihat. Makanya sampai sekarang selalu isbat puasa itu melihat bulan dulu. Baik dengan mata kepala atau dengan alat-alat. Yang penting sumu li ru'yatikum. Puasalah kamu mulai puasa dengan melihat. Nah, yang lain, yang kedua, syahidah itu menyaksikan tidak hanya dengan mata, dengan hitungan pun menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Hitung, wah udah masuk. Hitung, belum masuk. Yang melihat bulan pun dengan mata kepala, dia menghitung juga. Supaya posisi bulan pas mana. Sini atau sini, berapa derajat, segala macam. Jadi yang melihat bulan itu jangan dianggap dia nggak bisa hitung, nggak bisa hisab. Nah, perbedaannya nanti sama-sama punya hisab, cuma perbedaannya lagi ada beda lagi. Yang melihat bulan bisa terlihat kalau tingginya 3 derajat. Di atas, pas dihitung di atas ufuk ada 3 derajat. Itu masuk tanggal 1. Kalau 2 derajat atau 1 belum masuk. Tapi yang 1 kalau dihitung sudah, jangankan 3 derajat, 0,1 derajat di atas ufuk sudah masuk bulan. Karena hitungannya demikian. Nah, jadi apa namanya? 2 pendapat sampai sekarang dia berlaku di Indonesia, nggak apa-apa ya, yang penting masing-masing keyakinannya. Jadi dari syahidah menyaksikan, ada yang menyaksikan dengan mata kepala berpendapat, ada yang menyaksikan dengan hitungan, dan ini bersaksi juga lewat ilmu pengetahuan. Jadi dua-duanya dipakai ya, untuk haji, untuk Lebaran, untuk Ramadan, untuk zakat itu pakai
peredaran bulan, tapi khusus untuk sholat pakai peredaran matahari. Itu 12 bulan, yang 4 yang termasuk di diresmikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tahun hijrah. Di zaman Nabi masih disebut tahun gajah. Karena waktu itu Nabi lahir, Abraham menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah, ditolong oleh Allah, itu pas Nabi lahir. Maka orang Arab saat itu menyebutkan Nabi lahir tahun gajah. Sama orang Indonesia juga. Saya tanya bapak saya dulu, kakak saya tanya lahirnya tahun berapa? Tahu lagi di Jepang mendarat gitu. Ya, tahun Jepang mendarat. Jepang mendarat berarti tahun 43 atau 42 ya. Dari Jepang mendarat. Pokoknya nggak ingat ya. Zaman-zaman orang tua saya begitu. Jadi tahun gajah. Sampai tahun gajah itu dipakai sampai masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketetapan tanggal 1 tahun 1 Hijriah yaitu ketika Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sama Abu Bakar itu tahun 1. Cuma penetapannya belum dilakukan oleh Nabi atau oleh Abu Bakar. Penetapannya baru oleh Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Dalam riwayat tarikh ya, sejarah, ketika Umar bin Khattab berkirim surat kepada gubernurnya di Mesir, Amr bin As, dibalas oleh Amr bin As. Balasnya nyindir. Kalau bahasa kita, surat khalifah yang tanpa tanggal dan tahun telah kami terima. Wah, mikir Umar bin Khattab, wah iya, tanggalnya nggak ada, tahunnya nggak ada, berarti belum punya Islam itu. Dan padahal saat itu ketika Umar jadi khalifah, Romawi yang berkedudukan yang menjajah Syam itu sekarang Palestina, Yordan, Israel, dia sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Persia juga sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi dua besar, kekuatan besar di zaman Nabi itu dua. Romawi di Bizantium dan Persia, Iran sekarang, Persia. Itu kekuatan besar. Itu kalau dipikir-pikir susah mengalahkan mereka. Tapi di zaman Nabi, Al-Quran sudah mengatakan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim nanti akan dikalahkan Romawi. Di zaman Nabi masih Quran. Dikalahkannya kapan? Ternyata di zaman Umar bin Khattab. Jadi Iran itu yang sekarang rudalnya macam-macam ya, itu dari dulu udah hebat itu. Udah hebat, pengetahuannya, teknologinya udah hebat. Dua kekuatan. Kalau zaman kita masih kecil dulu, dua kekuatan dunia ini Amerika dan Uni Soviet. Itu bukan main, Soviet, Amerika, Uni Soviet, Amerika. Yang paling besar. Dulu Bizantium atau Romawi dengan Persia. Persia itu Iran sekarang, Persia. Itu sudah ditaklukkan. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang masih ada ya, Utsman bin Affan, masih Ali bin Abi Thalib dan semua, membuat majelis musyawarah. Dimusyawarahkan, kita ini belum punya kalender. Masehi sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Jadi kalau Masehi tahun 1-nya lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir itu tahun 1. Maka dalam permusyawaratan ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun 1-nya Hijriah ketika Nabi lahir sama dengan Nabi Isa lahir.
Kata yang lain itu momentumnya nggak begitu mengesankan. Ya, kalau Isra Mi'raj juga enggak. Akhirnya usul dalam sejarah disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau hijrah itu momentum yang sangat hebat sekali, orang suruh pindah dari negerinya, dari Mekah sampai ke Madinah, nggak sembarangan orang mau itu. Meninggalkan kekayaannya, dia tangan kosong, istilahnya apa yang dia pakai, sebab dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, nggak boleh bawa apa-apa. Akhirnya sepakat bahwa tahun satunya adalah tahun 1 ketika pertama kali Nabi hijrah. Nabi hijrah tahun ke-13 dari kenabian. Berarti di Madinah 10 tahun. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun. Berarti 12 tahun. Nah, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah baru 2 tahun, itu ditetapkan tahun 1 Hijriah. Jadi dalam undang-undang berlaku surut. Penetapannya 14 tahun sesudah hijrah, penetapannya zaman Khalifah Umar bin Khattab udah 14 tahun dari hijrah Nabi, maka tahun satunya adalah ketika Nabi hijrah. Penetapannya kurang lebih udah 14 tahun. Jadi berlaku surut, ya. Penetapannya udah 14 tahun, tapi tetap tahun satunya ketika hijrah, bukan tahun satunya ketika penetapan. Penetapannya udah 14 tahun kurang lebih, yaitu bahwa Islam mempunyai tahun sendiri, kalender sendiri, yaitu mulai tahun satunya hijrah Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah sama Abu Bakar, itu sekarang sudah 1446 tahun, dan besok menjadi 1448 tahun ya, 78 tahun ya. Gitu ya. Kalau Masehi sekarang 2026, berarti tahun satunya ketika Nabi Isa lahir. Nah, kalau Masehi dari kelahiran Nabi Isa, tapi kalau hijrah atau hijriah kita dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sekedar yang ditetapkan, yang kita lakukan, sehingga hijrah Rasul itu ditetapkan sebagai yang pertama. Kenapa? Karena itulah kata dalam musyawarah, yang paling momentum, yang paling hebat, paling dahsyat adalah ketika hijrah. Banyak orang hijrah, macam-macam hijrahnya. Dalam hadis disebutkan, man kanat hijratuhu ilallah rasulih fa hijratuhu ilallah rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapat pahala dari Allah. Suruh meninggalkan kekayaan itu nggak boleh dibawa. Abdurrahman bin Auf, pengusaha di Mekah, kaya raya, tapi dia nggak bawa sedikit pun karena nggak boleh. Sama Abu Jahal, Abu Lahab, hijrah karena Allah. Sampai di sana, di Madinah, kemudian ditawarkan oleh orang-orang Madinah, namanya kaum Ansor, penolong Madinah, tawarkan semua. Yang yang nggak punya usaha dikasih usaha di Madinah, dia nggak mau. Yang nggak punya istri dikasih istri. Kalau istrinya ada 2-3, dia cerain 1 buat orang Mekah yang hadir. Ada sampai begitu persaudaraannya. Abdurrahman bin Auf, saya nggak mau bantuan. Saya tanya di mana ada pasar. Di mana ada pasar? Dikasih tahu pasar, dan dia usaha di situ dari nol. Sampai di Madinah pun dia karena dia ahli bisnis, maju lagi di Madinah. Kemudian kalau ada orang yang hijrahnya karena untuk dunia, karena merasa miskin terus di Mekah, dia hijrah supaya mudah-mudahan di Madinah menjadi orang kaya. Jadi karena niatnya itu. Niatnya.
Satu yang menarik, ada orang mau hijrah nggak hijrah, temennya hijrah semua dia nggak mau. Kenapa? Karena dia nungguin perempuan yang dia cintai belum hijrah. Nah pas perempuan itu hijrah, dia ikut hijrah. Karena niatnya untuk menikahi perempuan itu, jadi dia nikah di sana. Itu sesuai dengan niatnya. Makanya dalam hadis Nabi yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, jadi sekali lagi secara singkat bahwa Qamariyah atau bulan Hijriah, tahun Hijriah itu dimulai ketika hijrah Nabi, tapi penetapannya kurang lebih 14 tahun ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Dalam undang-undang dari Indonesia disebut berlaku surut. Jadi tanggal penetapannya berbeda dengan yang ditetapkan. Tanggal 1, jadi insya Allah kurang lebih tanggal 14 tahun sesudahnya baru ditetapkan. Tapi tanggal tahun satunya tidak penetapan, tahun satunya ketika Nabi hijrah. Dan pergantian hari di dalam Qamariyah dalam bulan Hijriah adalah maghrib. Makanya kalau di kampung tadi malam umpamanya ya, tadi malam ya, maghrib itu disebut malam Ahad, malam Minggu. Tapi kalau di Masehi itu hari Sabtu, masih hari Sabtu. Ntar jam 00 baru Minggu dini hari. Ya. Karena pergantiannya 00. Jadi kalau kita seperti kita puasa, maka pergantian hari pertama kita puasa, hari keduanya maghrib. Itu perbedaannya. Perbedaan yang cukup signifikan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Cuma kita karena Indonesia gajiannya pakai bulan tahun Masehi yang kita hafal banget Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi kalau disuruh ngapalin bulan Hijriah agak sulit ya karena nggak dipakai itu. Tapi kalau kalendernya pakai itu ya kita hafal juga. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus tahu bahwa Islam juga punya kalender. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat, ilmu yang dapat kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.